Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik semuanya. Oh iya, kenapa kok selamat pagi ya? Padahal mungkin adik-adik yang buka video ini ada yang di malam hari, sore hari, atau siang hari. Kita selaku anggota Pramuka harus memiliki semangat pagi. Karena semangat pagi itu adalah implikasi kita untuk motivasi kita untuk selalu beraktivitas, berjuang, kemudian untuk mencari inovasi, kreativitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita sebagai anggota muda Gerakan Pramuka selalu bisa mengabdikan diri untuk nusa dan bangsa. Oke, adik-adik, saat ini kita akan membahas tentang tanda pengenal Gerakan Pramuka. Mungkin adik-adik ada yang sudah paham apa sih tentang tanda pengenal Gerakan Pramuka. Salah satu contoh yang kakak pakai ini adalah tanda pengenal Gerakan Pramuka. Yang ini tentunya adalah secara umum pengenalan tanda Gerakan Pramuka. Oke, adik-adik, mungkin adik-adik di tingkat SDMI, mungkin adik penggalang ramu, rakitnya sudah paham. Tapi kita nanti akan belajar kembali biar kita selalu ingat dan selalu bisa menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jelasnya, ayo kita perhatikan slide dari atas ini. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita melihat slide yang pertama ini adalah judul atau cover kita, tanda pengenal Gerakan Pramuka. Nah, saya jelaskan sedikit. Di cover ini ada beberapa hal. Yang pertama ada Kak Iktafa dan Kak Ulan. Kak Iktafa ini Pratama untuk putra, Kak Ulan ini adalah untuk Pratama putri. Kemudian di sini ada logo yang berwarna oranye. Ini adalah logo pasukan kita yaitu Pandawa Maksanila. Kemudian adik-adik, saya kenalkan sedikit. Di sini ada gugus depan Lamongan 09051 dan 09.052. 09.051 adalah nomor gugus depan putra dan 09.052 adalah gugus depan putri. Pangkalan kita jelas yaitu MTs Negeri 1 Lamongan Bercinta ini. Oke adik-adik, selanjutnya adalah kita lihat dari Kak Iktafa dan Kak Ulan ini ada perbedaan. Kak Iktafa memakai selendang, kemudian Kak Iktafa memakai penghargaan Pramuka Garuda. Kak Ulan ada ketua regu, Kak Iktafa tidak memiliki ketua regu. Nah ini tanda jabatannya yang berbeda-beda. Ada TKK yang dipakai Kak Ulan kelihatan ini. Nah, itu semuanya nanti kita akan pelajari bersama-sama di slide selanjutnya. Nah ini ada juga contoh cover yaitu Kak Lintang. Kak Lintang ini adalah juga salah satu anggota Pramuka kita, adalah anggota Pramuka Garuda. Selanjutnya, tanda pengenal Gerakan Pramuka. Tanda pengenal Gerakan Pramuka ini maksudnya apa sih? Kita tentu sebagai seseorang itu memiliki identitas. Contoh saya Ahmad Saludin, itu identitas saya. Kalau kalian berpergian, kalau orang dewasa ditanya, mana KTP kamu? Mana identitas kamu? Jelas kalian menunjukkan KTP. Di situ ada nama, alamat, dan seterusnya. Kalau kalian sebagai seorang pelajar, mana identitas kamu? Tentunya kalian akan menunjukkan kartu pelajar kalian yang ada identitas, nomor induk siswa, dan seterusnya. Nah, di Gerakan Pramuka ini tanda pengenalnya seperti apa sih? Nah, kita harus tahu dulu apa sih tanda pengenal itu. Tanda pengenal adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan identitas seseorang pramuka, baik identitas diri, satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, wilayah tugas, kecakapan, hingga tanda penghargaan yang dimilikinya. Nah, itu tanda pengenal. Saya contohkan identitas seorang pramuka, baik identitas diri adalah contoh memakai seragam pramuka. Secara umum adalah kita harus memakai seragam pramuka, maka kita disebut sebagai anggota pramuka. Kemudian apa fungsi tanda pengenal? Jelas kalau KTP, ya jelas kalau KTP kita sebagai orang dewasa, KTP adalah tanda pengenal kita, fungsinya banyak. Atau misal kita mau berpergian membuat SIM ya ditanya KTP, mau membuat rekening ya ditanya KTP dan sebagainya. Kalau kalian sebagai siswa contohnya mau ikut lomba apapun ditanya identitasnya mana, kartu tanda pelajarannya mana. Nah itu. Kemudian apa fungsi tanda pengenal bagi seorang pramuka? Tanda pengenal seorang pramuka ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat pengenal. Jelas sebagai alat pengenal contohnya adalah kita sebagai seragam pramuka. Kita lewat aja di depan orang umum, oh anak pramuka karena memiliki seragam pramuka. Kemudian tanda pengakuan dan pengesahan.
Maksudnya apa? Contoh ketika kita memiliki tanda jabatan, seperti Kak Wulan tadi memiliki tanda jabatan ketua regu, maka kita jelas kita memiliki tanggung jawab, yaitu sebagai seorang ketua regu itu harus seperti apa. Kemudian tanda penghargaan, contoh kita tanda penghargaan kita ikut kegiatan jambore cabang, atau misalnya kita akan dikasih tiska atau tigor, tanda kegiatan. Nah itu semuanya yang melekat pada diri kita yang kita pakai pada saat memakai seragam pramuka. Nah tentunya itu akan membentuk jiwa dan identitas kita semakin kental sebagai seorang pramuka sejati. Kita harus tahu tanda pengenal gerhana pramuka ini dibagi jadi 5. Yang pertama adalah umum, yang kedua adalah satuan, yang ketiga jabatan, yang keempat adalah kecakapan, yang terakhir atau kelima adalah kehormatan. Di masing-masing ini memiliki perbedaan. Nah nanti kita akan bahas satu persatu. Tanda pengenal gerakan pramuka umum, yaitu kalau umum adalah ya yang umum digunakan oleh kita. Contohnya ada seragam pramuka ini. Nah, dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. Maksudnya dilantik apa? Ya dilantik menjadi anggota. Contohnya kalian sudah dilantik menjadi anggota penggalang. Tentunya sudah masuki umur penggalang, kemudian kalian sudah melalui pindah golongan dan seterusnya. Contoh-contoh dari tanda pengenal gerakan pramuka umum itu apa saja? Tanda tutup kepala, bisa peci, bisa baret, bisa tutup kepala lainnya. Tadi ada perbedaan, di awal tadi ada Kak Tafa memakai peci, Kak Wulan pakai boni, kemudian Kak Lintang memakai tutup kepala yaitu udeng, yaitu khas dari Bandung. Kemudian kalau kakak pembina biasanya ada yang memakai peci, nah, kalau di lapangan memakai topi seperti ini juga. Nah, itu adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang tentu identik dengan ada lambang tunas kelapanya sebagai simbol dari gerakan pramuka. Yang kedua adalah setengah leher atau hasduk ini. Nah, ini bentuk adalah tanda pengenal yang kedua secara umum. Yang ketiga adalah tanda pelantikan. Nah, mungkin tanda pelantikan ada seperti ini. Kita sebagai anggota penggalang putra, kemudian ada galang putri di sini ya biasanya. Kemudian ini ada tanda Walsem. Nah, ini Walsem, tanda satuan pramuka sedunia. Kemudian ada tanda harian. Biasanya tanda harian itu berupa lencana tunas yang berwarna kuning. Dan satuan itu apa? Ada jelas kita mendengar satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, tanda satuan itu adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat atau lokasi tempat tinggal pemakainya. Contoh saya, Kak Soleh ini tanda satuannya adalah di MTs Negeri 1 Lamongan. Kemudian itu pangkalannya, kemudian keluarannya ada di Kecamatan Babat atau Keluaran Babat. Kemudian kuarcapnya, kuartir cabangnya ada di Lamongan, kuartir daerahnya ada di Jawa Timur. Nah, apa sih macam-macam tanda satuan itu? Yang pertama adalah tanda regu. Nah, tanda regu kalian pernah regu singa, regu harimau. Kemudian yang putra ada melati, nama-nama bunga. Kalau yang putra adalah nama-nama hewan. Yang kedua tanda gugus depan, kuartir majelis pembimbing. Tanda gugus depan itu ada nomor gugus depan 09051 untuk putra dan 09052 untuk putri. Yang ketiga adalah tanda krida dan tanda satuan karya. Nah, kalau kalian nanti ikut sudah masuk dunia penegak, kalian bisa ikut satuan karya. Satuan karya ini adalah hampir sama untuk keterampilan seorang anggota pramuka sesuai dengan bidangnya. Kalau kalian ada ingin bercita-cita jadi polisi, bisa ikut satuan karya Bayangkara. Di dalam itu kalian akan dilatih ya apa sih satuan Bayangkara itu, hampir sama dengan kegiatan-kegiatan bapak-bapak polisi ya. Kemudian yang keempat adalah rencana daerah dan wilayah. Nah, rencana daerah contoh ini adalah Lamongan, kuartir cabang kita, kemudian Jawa Timur, kuartir daerah kita. Yang terakhir adalah tanda satuan pramuka luar biasa. Maksudnya apa? Kita kalau memiliki luar biasa itu, kalau kita memiliki jasa-jasa atau kita dianggap penting di gerakan pramuka itu, kita akan mendapatkan tanda satuan pramuka luar biasa. Kemudian tanda pengenal jabatan. Tanda pengenal jabatan ini adalah tentu tadi di awal pernah saya katakan ada anggota, ada wakil pimpinan regu, ada ketua regu. Ini juga jabatan. Nah, jabatan itu apa? Tanda yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab yang disandang dalam lingkup gerakan pramuka. Jadi selama dia sebagai anggota pramuka dan memakai atribut pramuka,
Berarti ketika dia memegang tanda jabatan, berarti dia memiliki tanggung jawab terhadap jabatannya. Contoh, misal kita sudah tidak memakai seragam pramuka, apakah kita tetap harus menjunjung tinggi jabatan kita dan mengamalkan nilai-nilai jabatan kita dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita dituntut untuk selalu mengamalkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, tanda pemimpin dan wakil regu tadi saya tunjukkan, Kak Wulan tadi memiliki tanda 2 di sini sebagai ketua regu, kalau 1 adalah sebagai wakil regu, kalau 3 adalah sebagai pratama. Tanda pemimpin dan wakil pemimpin Krida dan Satuan Karya, nanti kalian bisa melihat di dunia penegak, kemudian atau pandega atau sebagai orang dewasa. Tanda keanggotaan Dewan Kerja Penegak dan Pandega, biasanya lencana yang di sini seperti adanya seperti GIR. Nah, itu GIR katakanlah roda organisasi. Itu nanti bisa kalian dapatkan kalau kalian ikut di dunia penegak, pandega, Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Daerah. Itu kalian akan mendapatkan kerja nasional juga akan mendapatkannya. Yang keempat adalah tanda pembina dan pembantu pembina. Nah, biasanya di sini akan mendapatkan pembina. Kalau warna merah itu adalah pembina penggalang, kuning penegak, merah kecoklatan itu pandega, kalau hijau ya siaga. Kemudian ada di sini juga adalah tanda pengenal seperti roda tadi organisasi yang menunjukkan adalah tanda jabatan sebagai seorang pembina. Nah, kakak ini belum punya ya, belum bisa memasang karena belum punya. Kemudian tanda pelatih pembina pramuka. Tanda pelatih pembina pramuka ini biasanya dimiliki oleh orang-orang khusus, yaitu seorang pelatih yang ada di pusdik di suatu cabang atau daerah atau nasional. Nah, itu biasanya mereka di sini juga ada keterangannya pelatih warna ungu kalau nggak salah. Kemudian dia juga memiliki lencana yang berbeda. Kemudian tanda andalan dan pembantu andalan. Itu adalah jabatan di kuartir cabang, di kuartir ranting, kemudian kuartir daerah, kemudian kuartir nasional ada tanda anggota sebagai pembantu andalan. Andalan itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan khusus di kuartir rantingnya, cabangnya, daerahnya, atau nasionalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda pengenal yang berupa kecakapan. Kecakapan itu apa sih? Kecakapan itu adalah keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Tidak dimiliki oleh seorang anggota pramuka secara semuanya, hanya orang yang memiliki skill atau kemampuan di bidang-bidangnya tertentu. Tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tentunya kalau penggalang ya tanda kecakapan umum. Kalau kalian ada ramu, rakit, terap. Ramu, rakit, terap itu didapat sesuai dengan kalian menuntaskan SKU penggalang ya. Kemudian tanda kecakapan khusus tingkat purwa, madya, utama. Tadi ada yang dipakai selempang oleh Kak Iktafa, Kak Lintang, kemudian Kak Wulan yang dipakai di sini ada 5 tadi. Itu adalah tanda kecakapan khusus di tingkat purwa, madya, utama. Kemudian tanda pramuka penggalang Garuda. Nah, tadi yang dipakai Kak Lintang dan Kak Iktafa yang berwarna merah, kemudian di sini ada segelimanya ada burung Garuda, itu adalah tanda pengenal gerakan pramuka penggalang Garuda. Selanjutnya adalah jenis tanda pengenal, yaitu yang berupa kehormatan. Namanya kehormatan itu pemberian bagi seseorang yang memiliki jasa yang dianggap penting atau jasa-jasa tertentu. Tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seorang atau jasa, dharma bakti dan lainnya yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Contohnya apa? Tanda penghargaan untuk peserta didik, tanda penghargaan ya, biasanya ada tanda penghargaan tentang jasanya, misalnya sebagai aktif untuk bersih-bersih lingkungan, bisa sebagai, kemudian ada bintang tahunan. Bintang tahunan ini yang sering kita berikan pada anggota pramuka khusus. Setiap tahun kita berikan, ada yang dapat 3 tahun, ada yang dapatkan bintang 3 sebagai 3 tahun, bintang 2, bintang 1. Kemudian lencana wiratatma, lencana teladan. Lencana teladan ini contoh tadi adalah penghargaan Hatim Sadia sebagai orang-orang yang memiliki jasa tertentu. Kemudian tanda penghargaan untuk orang dewasa ada bintang tahunan, lencana pancawarsa, lencana wiratma, lencana jasa, dharma bakti, melati, tunas kencana. Biasanya Pak Presiden itu memakai ya, yang kalau seperti Kak Tafa tadi tapi warnanya kuning keemasan, kemudian itu ada dharma bakti dari seorang presiden, itu dikasih seperti itu. Ada melati, ada tunas kencana dan seterusnya.
Kemudian tanda penghargaan atau jasa dari badan di luar gerakan pramuka. Contoh diberikan oleh instansi pemerintahan atau kepanduan dunia yang tentunya tidak bertentangan dengan dasar-dasar atau identik tidak melanggar ketentuan atau undang-undang gerakan pramuka atau ARD, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka itu sendiri. Nah, ini adalah jenis tanda-tanda pengenal ya. Bisa kalian lihat, ini contohnya ada umum, itu ada tanda tutup kepala, satuan leher, tanda pelantikan, tanda kepramukaan sedunia yaitu WOSM. Kemudian satuan ada regu, tanda gugus depan, kuartir, rencana daerah, tanda wilayah. Kemudian jabatan ada tanda pimpin pratama, ada sekretaris dan ada pimpin regu dan seterusnya. Kecakapan ada tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, tanda pramuka Garuda atau penggalang Garuda. Ada penghargaan, tanda penghargaannya itu ada kegiatan vigor atau tanda kegiatan bintang tahunan, itu ada tanda penghargaan. Nah, ini adalah contohnya, kalian bisa memahami dan kalian juga bisa mencari referensi di banyak, baik di buku, kemudian media elektronik, bisa di internet. Nah, ini kalian bisa stretching atau mencari ke materi-materi yang lebih relevan yang bisa membantu kalian untuk memberikan pemahaman tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Terima kasih. Loh, kok sudah terima kasih, berarti materinya sudah habis. Nah, ini kita tunjuk ada kata-kata mutiara di bawah. Identitas adalah jati diri seorang anggota pramuka, penggambaran jiwa dan raga kita yang tidak dapat ditutupi oleh apapun. Jadi identitas itu kalau kita sudah memakai pramuka tidak boleh sebagai topeng. Contoh, ketika kalian ikut Istra Pramuka, kalau kita tatap muka, contohnya kalian memiliki istilahnya pamit terhadap orang tua, tidak izin untuk ikut Istra Pramuka, tapi tidak datang ke Istra Pramuka, tapi kalian ke tempat yang lain, contoh ke PS, berarti kalian tidak mengamalkan jati diri sebagai seorang pramuka. Jadi itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.